Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah kajian berbuka di Pondok Pesantren Baitul Makmur Kediri. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang takwa di dalam Al-Qur'an. Takwa itu diambil dari kata waqayaki wiqayah. Kita cari berapa kali sebenarnya takwa itu disebut di dalam Al-Qur'an. Kurang lebih takwa di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 258 kali dalam Al-Qur'an. Artinya kita ini harus mengusahakan namanya takwa itu. Takwa secara singkat artinya adalah menjalankan semua yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi semua yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam ayat tadi, surat Ali Imran tadi, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya adalah an yuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah ini yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang sudah memberikan kepada kita karunia yang tak terhingga, yang sudah mengijabah setiap keinginan kita bahkan belum kita minta. Hendaknya Allah ini kita taati dan tidak kita maksiati. Wa an yuzkara fala yunsa, dan hendaknya kita ini senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Wa an yushkara fala yukfara, dan hendaknya kepada Allah kita bersyukur dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Kita coba membaca saja salah satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin sering dibaca imam terlebih ketika ada orang yang meninggal. Tentu kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ayat itu, di halaman samping kanannya, sebelah kanan paling bawah, nomor 2 dari bawah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Terus firman, washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian mengkufuriku. Apa maksud daripada ayat ini? Sebenarnya ayat ini adalah ayat lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ini itu sebenarnya membicarakan tentang nikmat Allah yang patut kita syukuri pertama kali, yaitu adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kita syukuri? Karena Rasulullah lah
yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Di masa Rasulullah, ya, ketika sebelumnya kaum perempuan di berbagai peradaban dunia, entah itu kita sebut saja ya, India, Persia, Romawi, seringnya menjadi manusia ya di bawah laki-laki ya. Di zaman Rasulullah ini laki-laki dan perempuan itu secara martabat ya itu adalah sama. Itu salah satunya. Juga hal-hal yang lain. Nah, kita baca saja ya, tapi kita membahas tentang bersyukur kepada Allah dan ingat kepada Allah. Kenapa kok kemudian dikaitkan dengan Rasulullah? Ada satu ayat lagi ya, yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 31 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kul, katakanlah, in jika kuntum kalian tuhibbuna mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku, yuhibbukum akan mencintai kalian Allah, wa yaghfir lakum dan akan mengampuni dzunubakum dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan, ulama tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan demikian ya. Kalau kita tanya, semua orang pasti akan menjawab. Kalau kita tanya, apakah kalian cinta Allah? Pasti menjawab, saya cinta Allah. Betul nggak? Betul nggak? Man? Orang berdosa ditanya, apa kamu cinta Allah? Jawabannya pasti cinta Allah. Orang berbuat maksiat ditanya, apakah kamu cinta Allah? Pasti cinta Allah. Semuanya ya itu akan mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi persoalan, apakah cinta kita ini dibalas atau tidak? Apakah cinta ini diterima Allah dan Allah balik mencintai kita atau tidak? Oleh karenanya ulama mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang menjadi persoalan itu bukan kita cinta atau tidak, karena semuanya pasti mengaku cinta Allah. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah Allah mencintai kita. Jadi bukan masalah mencintai, karena kalau masalah mencintai kita semuanya pasti mengaku cinta Allah. Tapi yang menjadi persoalan apakah Allah balik mencintai kita atau tidak. Nah, gimana caranya agar Allah balik mencintai kita? Yaitu dengan kita mengingat-ingat dan mensyukuri nikmat Allah yang paling utama. Yaitu apa? Salah satunya adalah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian memang cinta kepada Allah maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Kita akan mendapatkan lebih daripada yang kita inginkan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan balas cinta kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi penting ya kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang diberi mandat oleh Allah secara langsung hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup risalah para anbiya wal mursalin. Demikian juga Rasulullah juga bersabda, lan tadil taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Itu adalah Al-Quran, Kitabullah, wa Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian kita sekarang perlu belajar?
perlu adanya sanad keilmuan dan seterusnya. Itu bisa kita lihat bagaimana proses Al-Quran turun. Al-Quran turun itu apa langsung turun kepada Nabi Muhammad sekejap gitu? Tentu tidak. Al-Quran itu turun secara bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, agar apa? Agar meneguhkan hati dari Nabi Muhammad dan umatnya. Artinya begini, ketika orang kafir menanyakan apakah Al-Quran nggak turun serta merta, ya sekalian aja, nggak bertahap gitu kan. Kata Allah adalah tidak, memang diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Allah bisa kan sebenarnya kan Al-Quran turun itu kan ya dari Lauhul Mahfuz kemudian ke langit dunia itu kan sekejap. Lah kemudian ya di Baitul Ma'mur itu ya, di Ka'bahnya para malaikat di langit itu, nah pondok kita juga namanya Baitul Ma'mur. Kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril. Kenapa kok lewat malaikat Jibril? Bukankah Allah bisa langsung? Bisa. Tetapi Allah hendak mengajarkan kepada kita kalau belajar itu harus punya guru, harus punya guru. Kenapa harus punya guru? Agar ya ilmu kita ini jelas runtutannya, sekaligus kalau kita ada kelirunya maka ya guru kita akan mengingatkan. Nah nanti kita bisa tadabburi sendiri ya, kenapa kok harus ada guru ya di dalam kita belajar agama Islam ini. Bahkan kata Rasulullah bahwa pelajaran agama ini adalah bagian dari agama ya. Maka lihatlah kepada siapa kita mengambil pelajaran. Nah, kemudian begini, kalau kita tadabburi masalah tadi ya, kenapa kok kita butuh guru? Sekarang begini aja, kita punya pimpinan ya di sebuah negara atau kemudian di sebuah organisasi. Pemimpin tersebut bisa langsung kemudian memerintahkan kepada seluruh anggotanya, tetapi terkadang adalah rawan terhadap salah persepsi, salah tangkap dan salah tafsir. Makanya kemudian pemimpin terkadang nggak langsung ngomong, dia melalui tangan kanannya, mungkin lewat provinsi, kemudian baru lewat daerah, kemudian baru lewat kecamatan dan seterusnya. Kalau enggak pun gitu ya, guru kita Ustaz Ahmad Hermanto itu pernah menjelaskan, kita pernah lihat ini ya, film-film atau kartun dari Malaysia. Malaysia itu kan sebenarnya rumpun bahasanya sama ya, Melayu dengan kita. Tetapi kita sering dalam bahasa yang sama, kata yang sama, tapi memiliki makna berbeda. Contohnya, ya ini bukan perkataan Ustaz Hermanto ya yang ini. Pernah lihat Upin Ipin, Man? Pernah enggak? Nah, kalau kita lihat suatu saat ada perempuan ya dari Indonesia, namanya siapa, Man? Susanti. Ya, ketika itu dia bilang, saya harap ketika perkenalan, saya harap teman-teman senang kepada saya. Ada kan, gitu kan? Terus kemudian Upin Ipin bilang apa? Apakah kita membuat dia susah? Ingat gak? Kata senang dimaknai berbeda oleh orang Indonesia dan orang Melayu. Ini yang masih satu rumpun, butuh penerjemah, butuh alih bahasa, apalagi berbeda bahasa. Kita berbahasa Indonesia, sebagian berbahasa Melayu, sebagian berbahasa Jawa, tentu berbeda dengan bahasa Arab. Harus ada penerjemah dan seterusnya. Dan kalau kita tanya bahasa Arab sekarang dengan bahasa Arab zaman Nabi Muhammad, tentu ada beberapa perbedaan juga. Terlebih lagi Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan manusia.
sehingga untuk memahaminya perlu yang namanya mempelajari ilmu tafsir, perlu yang namanya guru dan seterusnya. Nah, ya, itu sedikit pengantar ya. Kemudian kembali ke masalah mengingat Allah tadi. Kalau saya tanya, kita coba jujur aja ya kepada diri kita masing-masing. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, pertanyaannya itu sederhana. Apakah ketika kita bermaksiat kepada Allah itu kita sedang ingat Allah? Apa? Tentu sedang lupa kepada Allah. Lupa kalau Allah sedang mengawasi 24 jam tindak tanduk kita itu, ada malaikat yang mencatat di sisi kanan kiri kita. Kalau kita ingat Allah, kita tidak akan bermaksiat. Jadi tidak akan lupa. Nah, maka penting untuk kemudian kita itu ya bersama-sama melazimi, mengistiqomahi yang namanya zikir, mengingat Allah. Bisa dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita juga bisa berzikir dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ya, banyak cara kita mengingat Allah. Bisa dengan mempelajari ilmu agama, bisa kemudian dengan tadabbur alam, dan seterusnya. Kita baca saja di dalam dicek maghribnya kurang berapa menit? Kurang 10 menit ya. Di dalam tafsir At-Tabari ya, qala al-muallif rahimallahu ta'ala al-qawl fi ta'wil qawlihi ta'ala fadhkuruni ankurkum. Qala Abu Ja'far yani ta'ala dzikruhu bidzalik fadhkuruni ayyuhal mu'minun bi ta'atikum iyaya fima amarakum bihi fima amurukum bihi wa fima anhaakum anhu. Adzkurukum bi rahmati iyyakum wa maghfirati lakum. Dengan firman ini ya, Allah itu ingin menjelaskan seperti ini. Fadhkuruni, ingatlah aku wahai orang-orang beriman dengan ketaatan kalian kepadaku terhadap apa-apa yang aku perintahkan, dan hendaknya kalian menjauhi apa-apa yang aku larang. Balasannya adalah azkurkum birahmati, aku akan ingat kepada kalian wahai hambaku dengan rahmat-rahmatku, wa maghfirati lakum, dan aku akan hadir dengan ampunan-ampunanku ya. Juga ada ya dari dari Atha bin Dinar an Sa'id bin Jabir, fadhkuruni adzkurkum, qala uzkuruni bi ta'ati adzkurkum bi maghfirati. Ingatlah aku dengan ketaatan kepadaku, dan aku akan mengingat kalian dengan ampunanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini maha rahmat ya. Allah juga berfirman bahwa rahmati itu sabaqat ghadabi. Rahmatnya Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi, lau atani bi qurabi dunya khataya la ataitukum bi qurabiha maghfirah. Kalau kalian datang kepadaku dengan sebesar bumi kesalahan, aku akan datang kepada kalian dengan sebesar bumi pula ampunan. Nanti juga ada hadis-hadis yang lain ya, tentang rahmat Allah ini yang maha luar biasa ya. Ini kita bisa bisa makan, minum, bisa bercengkrama, bisa bergurau. Kemudian induk hewan tidak memakan anaknya. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah yang itu hanya 1 dari 100 rahmat Allah.
Satunya diturunkan di dunia, 99-nya ditahan di akhirat nanti di surga. Ya, maka rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku ini luas ya, meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita lihat hadis-hadis, contohnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, yang ada di langit pun akan merahmati kalian, akan menyayangi kalian. Juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak ya. Jadi biar kita ingat kepada Allah itu, kita bisa mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita ya. Ketika kita mengenal Sang Pencipta dari ciptaannya, maka kita juga mengingat Allah dari nikmat-nikmatnya. Tentu kalau kita renungi dalam perjalanan hidup kita ini, ada fase-fase di mana hidup kita ini sulit, kemudian ditolong oleh Allah. Saat hitungan matematis ya tidak menunjukkan posibilitas, tetapi rahmat Allah itu yang maha kuasa itu memberikan solusi. Nah, disitulah seharusnya kita ingat kepada Allah. Saat kemudian mungkin ya ada fase di mana kita tidak dibantu dan tidak diperdulikan oleh siapapun karena mungkin ada satu kesalahan atau satu rumor yang berkembang tentang kita, dan kemudian tidak ada yang membantu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin siang dan malam kita maksiati, Allah tetap masih memberikan makan, minum, pertolongan, kesempatan dan seterusnya. Maka hendaknya kita mengingat nikmat Allah ya. Kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita jujur, lebih banyak ujiannya atau banyak nikmatnya tentu dari hati terdalam, kita akan menyebut bahwa nikmat Allah itu lebih banyak. Jangan sampai ujian yang hanya sekali atau satu hari menggugurkan nikmat Allah yang 29 hari. Washkuruni wala takfurun, dan kalian hendaknya bersyukur kepadaku dan jangan kalian ingkar. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur ada 3, yaitu adalah yang paling utama adalah meyakini dengan hati bahwa semua yang ada di sisi kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa yang ada di sisi kita, dari baju, dari wajah, keluarga, kemudian ilmu, harta, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini itu. Cara bersyukur yang kedua setelah meyakini dengan hati bahwa semuanya dari Allah, yaitu adalah dengan bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah al di sini adalah lil istighraq, untuk menunjukkan semuanya. Karena kita nggak bisa ya menghitung nikmat Allah, itu nggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat Allah nggak bisa. Rambut kita aja nggak ada yang bisa ngitung ya. Ilmuwan mengatakan jumlahnya antara 50.000 sampai ratusan ribu. Kalau kita disuruh alhamdulillah setiap satu helai rambut ya, maka waktu kita nggak akan cukup. Maka alnya di sini adalah lil istighraq kata para ulama, yaitu menunjukkan semua, segala puji, segala bentuk syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara bersyukur yang ketiga adalah dengan menjalankan ketaatan dengan anggota badan kita dan dengan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kita tidak menggunakannya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu mengingatkan kita ya, untuk agar kita ini sadar akan bersyukur. Kemudian jika Allah menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita, serta Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan menolong saudara kita sesama muslim dimanapun mereka berada, wabil khusus di Palestina yang sedang terjajah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak murka juga kepada kita, bangsa Indonesia dan juga kaum muslimin di seluruh dunia yang belum bisa berkontribusi banyak bagi mereka, bahkan malah gabung dengan panitia perdamaiannya Zionis ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari kemunafikan, membersihkan lisan kita dari kedustaan, membersihkan mata kita dari khianat, dan semoga Allah menjauhkan kemunafikan dari hati-hati kita. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubal muslimina ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubal muslimina ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka al-'ula minal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidatina wa azwajina wa dhurriyyatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa bermajelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.